Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kisah Misteri, channelnya kumpulan misteri. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang tusuk konde berdarah, yang dimana ada seorang wanita diteror dengan kejadian-kejadian aneh di desa tersebut. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Oke, tidak usah buang waktu lama lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tusuk konde berdarah. Di sebuah desa terpencil di Jawa, seorang wanita tua bernama Mbak Sari ditemukan tewas secara misterius di rumahnya. Yang aneh, di kepala mayatnya tertancap sebuah tusuk konde antik berwarna emas dengan ukiran ular melilit. Desas-desus segera menyebar bahwa ini adalah kematian akibat santet. Sari adalah dukun pijat yang dikenal baik, tetapi juga memiliki banyak musuh tersembunyi. Beberapa orang percaya bahwa kematiannya berkaitan dengan sumpah serapah seorang wanita yang pernah ia tolak bantuannya. Sementara yang lainnya mencurigai keterlibatan warisan keluarga yang penuh kutukan. Siska adalah seorang jurnalis muda yang pulang ke desa setelah bertahun-tahun di kota. Merasa ada sesuatu yang janggal. Dengan bantuan Dharma, seorang pemuda yang mengerti seluk-beluk ilmu gaib, Siska mulai menyelidiki misteri di balik tusuk konde tersebut. Jejak mereka mengarah pada kisah seorang wanita di masa lalu yang dihukum karena tuduhan mempraktikkan ilmu hitam. Dan sebelum mati, ia bersumpah akan membalas dendam melalui tusuk konde kesayangannya. Siska dan Dharma harus berpacu dengan waktu sebelum kutukan tusuk konde kembali merenggut korban berikutnya. Dan salah satu dari mereka mungkin sudah masuk dalam daftar kematiannya. Setelah berbagai peristiwa menegangkan, Siska menemukan bahwa bukan hanya tusuk konde yang membawa kutukan, tetapi seseorang di desa sengaja menggunakan kutukan masyarakat untuk membunuh demi dendam pribadi. Namun, ketika Siska berpikir semuanya telah berakhir, ia menemukan sebuah tusuk konde serupa di kamarnya, menandakan bahwa kutukan itu belum selesai. Tusuk konde berdarah. Bab 1. Kematian di tengah malam. Angin malam berembus lirih, membawa bau tanah basah selepas hujan sore tadi. Di sudut desa yang sepi, sebuah rumah panggung tua berdiri di bawah cahaya bulan. Rumah itu milik Mbok Sari, perempuan tua yang dikenal sebagai dukun pijat dan tabib. Namun malam ini tidak ada yang datang untuk berobat. Rumah Mbok Sari sunyi, terlalu sunyi. Di dalam kamar, tubuh renta Mbok Sari tergeletak di atas lantai kayu. Matanya terbuka lebar, seakan menyiratkan ketakutan luar biasa. Sebelum ajal menjemput, yang lebih mengerikan, di tengah kepalanya tertancap sebuah tusuk konde emas berukir ular melilit. Darah mengalir dari luka di bagian kepalanya, membentuk pola aneh di lantai. Ayam jantan berkokok dini hari. Penduduk desa baru menyadari kematian Mbok Sari saat matahari mulai menyingsing. Teriakan histeris seorang perempuan muda, Siti, keponakan jauh Mbok Sari, membelah keheningan pagi.
Para tetangga segera berdatangan, mengerumuni rumah panggung itu dengan wajah penuh rasa ngeri. "Gusti Allah, tusuk konde itu," bisik salah satu warga. Pak Karso, kepala desa, maju mendekati tubuh Mbok Sari dengan tangan gemetar. Ini bukan kematian biasa," katanya. "Ini santet." Bisik-bisik segera memenuhi udara. Tusuk konde itu adalah benda yang selama ini hanya dikenal dalam legenda kelam desa mereka. Tusuk konde milik Nyai Rengganis, perempuan yang dihukum mati ratusan tahun lalu karena dituduh menggunakan ilmu hitam. Namun, bagaimana mungkin benda itu muncul kembali? Dari kejauhan, seorang wanita muda dengan jaket jeans dan tas selempang berdiri mengamati keramaian. Siska, seorang jurnalis yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota, merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Siska memperhatikan kerumunan dari kejauhan, mencoba mencerna apa yang terjadi. Desa ini memang masih kental dengan kepercayaan mistis, tetapi kematian Mbok Sari terasa lebih dari sekedar cerita santet yang bisa didengar. Langkahnya mendekat ke rumah panggung tua itu. Bau anyir darah masih terasa bercampur dengan wangi dupa yang baru dinyalakan oleh warga untuk menenangkan arwah Mbok Sari. "Siska," suara berat terdengar dari belakang. Ia menoleh dan mendapati seorang pria dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam. Dharma, laki-laki itu adalah teman masa kecilnya yang dulu sering bermain bersamanya di desa sebelum ia pindah ke kota. Kini Dharma telah berubah menjadi pria dewasa dengan aura yang sedikit berbeda, lebih misterius. "Kau kembali ke desa saat keadaan sedang kacau," kata Dharma sambil melirik ke arah rumah Mbok Sari. Siska mengangguk. "Aku baru saja pulang kemarin malam. Bangun tidur, tiba-tiba mendengar kabar ada yang mati mengenaskan." Dharma menatapnya dalam-dalam sebelum berbisik, "Ini bukan kematian biasa, Siska." Siska menyilangkan tangannya di dada. "Kau juga percaya ini santet?" Dharma terdiam saat sebelum mengangguk pelan. "Aku tak hanya percaya, aku bisa merasakannya." Mata Siska menyipit. Ia ingat desas-desus tentang Dharma yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Waktu kecil ia sering menceritakan tentang bayangan-bayangan hitam yang mengikutinya. "Kau merasa ada sesuatu di sini?" tanya Siska dengan nada setengah skeptis. Dharma menghela napas. "Bukan hanya di sini, tapi juga di rumah Mbok Sari dan di tusuk konde itu." Siska mengernyit. Ia tidak terlalu percaya hal-hal mistis, tapi firasatnya mengatakan bahwa ini adalah sekedar kasus pembunuhan biasa. Ini harus mencari tahu lebih dalam. Malam itu di rumah peninggalan orang tuanya, Siska menyalakan lampu kamarnya, mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang legenda Nyai Rengganis. Namun sinyal di desa ini lemah dan ia hanya mendapatkan sedikit informasi dari artikel-artikel lama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Jantung Siska berdegup kencang. Ia berusaha berpikir logis, mungkin hanya angin. Namun saat ia menoleh, kebayangan hitam samar terlihat di luar jendela.
Suara bisikan terdengar lirih dan dingin. Kembalikan tusuk konde itu sebelum semuanya terlambat. Siska terlonjak mundur, nafasnya memburu dengan tangan gemetar. Ia membuka jendela berharap itu hanya imajinasinya saja. Namun di ambang jendela tergeletak sebuah benda kecil berkilauan di bawah cahaya bulan. Sebuah tusuk konde berwarna emas dengan ukiran ular melilit. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada yang sengaja mengirimkan tusuk konde itu kepadanya? Siska menatap tusuk konde emas di ambang jendela dengan tubuh kaku. Jantungnya berdegup cepat dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Bagaimana mungkin benda ini bisa ada di rumah sini? Bukankah tadi siang tusuk konde itu masih berada di kepala Mbok Sari, di rumah yang kini dijaga ketat oleh warga? Tangan Siska gemetar saat ia mengulurkan jari untuk menyentuhnya. Namun sebelum kulitnya mengenai logam dingin itu, "Jangan sentuh!" Siska tersentak dan menoleh di depan pintunya. Dharma berdiri dengan wajah tegang, napasnya memburu seolah baru saja berlari. "Kau tak seharusnya menyentuhnya," katanya dengan suara lebih pelan. Matanya tak lepas dari tusuk konde itu. Siska menelan ludah. "Kenapa bisa ada di sini, Dharma menggeleng, lalu dengan hati-hati mengambil sapu tangan dari sakunya dan membungkus tusuk konde itu tanpa menyentuhnya langsung. "Aku juga tak tahu, tapi benda ini membawa sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini." Siska ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di kamar terasa lebih berat dan bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya ia menangkap sesuatu, bayangan hitam samar yang berdiri di balik tirai kamarnya. Matanya membelalak. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi Siska tahu ia sedang diawasi. "Dharma," bisiknya. Matanya tetap terpaku ke arah tirai. Dharma menoleh, lalu mengikuti arah pandangan Siska. Ia tak perlu bertanya lagi. Ia juga bisa melihatnya. Dengan cepat ia meraih garam dan kantong kecil di jaketnya dan menaburinya ke lantai. Saat butiran garam mengenai lantai, bayangan itu bergerak cepat seperti asap yang tertiup angin, lalu menghilang begitu saja. Hening. Siska masih berdiri dengan napas tersengal. Apa tadi itu? Dharma menatap serius. "Kita harus berbicara. Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita memahami kutukan ini." Siska mengangguk, masih berusaha menenangkan diri. Ia tahu ini baru permulaan. Dan misteri tusuk konde ini jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Siska dan Dharma berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah seseorang yang menurutnya Dharma bisa membantu mereka. Udara dingin menusuk kulit dan hanya suara jangkrik yang menemani perjalanan mereka. "Siapa sebenarnya orang ini?" tanya Siska, melipat tangannya untuk menahan dingin. "Namanya Mbah Wirya," jawab Dharma. "Dia sudah lama tinggal di sana, di desa ini, tapi jarang bergaul dengan warga. Orang-orang bilang dia tahu banyak tentang sejarah kelam desa ini, termasuk tentang tusuk konde itu." Siska mengangguk.
Meski dalam hatinya ada sedikit keraguan, ia bukan orang yang mudah percaya hal-hal mistis. Tapi setelah kejadian tadi di kamarnya, ia tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Mereka sampai di sebuah rumah kayu tua di pinggir hutan. Pintu rumah itu sedikit terbuka, seolah pemiliknya sudah menunggu kedatangan mereka. Dharma mengetuk pelan sebelum masuk. Di dalam, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya tajam, penuh pengalaman, dan bibirnya bergerak membentuk senyum tipis saat melihat mereka. "Kalian akhirnya datang," katanya dengan suara serak. Siska menatap Dharma sedikit bingung. Dia sudah tahu kita akan datang. Mbah Wirya tertawa kecil. "Anak muda, ada hal-hal yang tak perlu diberitahu. Semesta sudah lebih dulu berbicara." Dharma meletakkan tusuk konde yang terbungkus sapu tangan di lantai. "Mbah, kami menemukan ini di kamar Siska. Padahal seharusnya benda ini masih di tempat kejadian." Mbah Wirya menatap tusuk konde itu lama. Tatapannya berubah muram dan hati-hati ia membuka sapu tangan dan melihat ukiran ular melilit di gagang konde. Ia mendesah pelan. "Aku sudah menduga benda ini akan muncul kembali," gumamnya. Siska mengerutkan kening. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar ini ada hubungannya dengan Nyai Rengganis?" Mbah Wirya mengangkat tatapannya ke arah Siska. Matanya tajam seolah menembus ke dalam pikiran. "Kalian harus tahu kebenarannya yang selama ini disembunyikan. Kisah Nyai Rengganis bukan sekedar legenda. Ini adalah kisah pengkhianatan, kutukan, dan dendam yang belum terselesaikan." Hening sejenak. Siska dan Dharma saling pandang sebelum kembali fokus pada Mbah Wirya. "Dan kalian sudah menjadi bagian dari kisah ini." Siska merasakan bulu kuduknya merinding, meremang. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Dan mengapa kutukan ini kembali sekarang? Dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lewatkan episode berikutnya tentang kisah misteri tusuk konde berdarah di dalam episode berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.